Sultan Datuk Saleh dari Samudra Pasai meninggalkan negerinya mencari tempat yang baru untuk mencari ketenangan hidup. Tampuk pemerintahan negaranya diserahkan kepada adiknya yaitu Sultan Malikul Saleh. Di tempat yang baru Sultan Datuk Saleh selalu mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan melakukan sholat dan berzikir. Beliau memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya Datuk Saleh mendapat petunjuk bahwa di daerah yang ditempati itu adalah Pulau Majate dan juga mendapat petunjuk agar Datuk Saleh membuka daerah itu untuk dijadikan padukuhan atau perkampungan. Fadilahan putra Datuk Saleh merasa rindu setelah ditinggal sekian lama oleh ayahandanya. Setelah meminta izin dan doa restu dari ibunya, pergilah Fadilahan meninggalkan Samudra Pasai meski tidak tahu arah yang harus dituju guna mencari ayahnya. Sampailah Fadilahan di suatu tegalan atau ladang, di mana di situ terdapat sebuah gubuk yang akhirnya tempat itu dikenal dengan nama Desa Tegal Gubuk. Dari Tegal Gubuk Fadilahan mendapat petunjuk bahwa ayahandanya Datuk Saleh sedang babat alas atau menebang pepohonan di Pulau Majete. Mendengar berita demikian, berangkatlah Fadilahan menuju Pulau Majete. Bertemulah ia dengan ayahanda yang dirindukannya. Pertemuan ayah dan anak ini sangat mengharukan, mereka saling berpelukan dengan penuh bahagia. Beberapa waktu kemudian Fadilahan diperintah oleh ayahnya agar menghadap Mbahku Cirebon. Sebelum pergi menghadap Mbahku Cirebon, Fadilahan terlebih dahulu diminta untuk bertapa di dalam tanah di bawah pohon asam cilik sekarang dikenal dengan nama asam cilik. Ketika Fadilahan bertapa datanglah bertengger sepasang burung bangau di atas pohon asam itu. Bangau betina bertanya kepada bangau jantan, apa nama tempat dan pohon. Apakah pohon ini menyimpan suatu rahasia? Karena tampaknya sangat berbeda dengan yang lainnya, sang bangau jantan menjawab bahwa daerah ini adalah Pulau Majete. Pohon ini disebut asam cilik dan benar menyimpan suatu rahasia, tetapi tidak boleh diceritakan. Bangau betina meminta kepada bangau jantan agar rahasia dari pohon asam itu diceritakan saja. Namun bangau jantan tetap menolak dengan alasan khawatir ada yang mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi bangau betina tetap mendesak, dan dikatakan bahwa sekitar sini dikelilingin pohon asam paling hanya terdapat air. Bangau betina tetap mendesak ingin mendapat penjelasan, bahkan mengancam, jika tidak memberitahukan ia akan meninggalkan bangau jantan. Karena bangau betina terus mendesak dan mengancam akan meninggalkannya, akhirnya bangau jantan bercerita juga. Katanya, jika pohon asam sebelah selatan diambil, maka akan menjadi seekor kuda sembrani. Sebelah timur, menjadi pakaian kuda. Sebelah utara menjadi pecut atau cemeti. Penjelasan bangau jantan ini didengar oleh Fadilahan yang sedang bertapa di dalam tanah. Kemudian Fadilahan berdeham. Mendengar ada yang berdeham. Eyem. Bangau kaget. Sambil terbang bangau jantan berkata kepada bangau betina tuh, ada yang mendengar. Fadilahan mengakhiri tapanya kemudian diambilnya cabang-cabang pohon asam yang diceritakan burung bangau tadi, dan apa yang dikatakan burung bangau itu menjadi kenyataan. Dengan naik kuda sembrani itu, berangkatlah Fadilahan menemui Mbahku Cirebon, memohon agar ia dapat dijadikan muridnya. Mbahku Cirebon menerimanya. Suatu waktu Syah Majarail dari Alas Tiris Dermai menyerang Cirebon dengan tujuan ingin menghapus ajaran agama Islam yang waktu itu berkembang pesat. Diutuslah Fadilahan untuk menumpas Syah Majarail. Terjadilah perang tanding antara Fadilahan yang mempertahankan perkembangan agama Islam melawan Syah Majarail. Fadilahan dapat mengalahkan Syah Majarail atas kemenangannya dalam mempertahankan serta membela agama Islam dan keutuhan daerah Cirebon. Maka oleh Mbahku ditetapkan bahwa Sultan Datuk Saleh beserta putranya untuk menetap di Pulau Majete. Oleh Mbahku, Datuk Saleh dianugerahi nama Iman Dalika sedang Fadilahan dengan nama Pangeran Alus Putra Agung sebagian orang menyebut Pangeran Alas. Oleh Mbahku Cirebon, Pulau Majete diberi julukan Baya Langu. Baya Dai asal kata bahaya, dan Langu artinya terlewat. Jadi arti Baya Langu adalah bahaya yang terlewat, yaitu ketika Cirebon mendapat serangan dari Syah Majarail, tetapi dapat diatasi oleh Fadilahan.